di pihak kita. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita ada di pihak Allah atau tidak? Sebab kalau mau jujur dalam hidup ini, kadang-kadang kita tidak berpihak dengan Tuhan. Kita tidak berpihak dengan Allah. Kita lebih memilih untuk memisahkan diri dari Tuhan, menjauhkan diri dari Tuhan, menghindar dari Tuhan. Inilah yang membuat saya dan saudara menjadi orang-orang Kristen yang kalah dalam perjuangan, kalah dalam pertempuran, karena kita tidak berpihak dengan Allah. Padahal rahasia kemenangan saya dan saudara adalah ketika Allah berpihak dengan kita. Artinya bahwa kita tidak bisa berjuang sendiri, kita tidak bisa berusaha sendiri, kita tidak bisa bekerja sendiri dengan kemampuan kita tanpa Allah berpihak dengan saya dan saudara. Salam. Sekali lagi salam. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Saya ajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari Roma pasal yang ke-8 ayat 31 hingga ayat yang ke-39. Saya baca ulang ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh sebab Dia yang telah mengasihi kita. Saya kasih tema sederhana firman Tuhan pagi ini, lebih daripada pemenang. Sekali lagi tema firman Tuhan, lebih dari pemenang. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hidup saya dan saudara adalah hidup yang penuh dengan perjuangan. Hidup ini adalah sebuah perjuangan. Bagaimana saya dan saudara mempertahankan keberadaan kita, eksistensi kita, mempertahankan kehidupan ini, supaya benar-benar kehidupan saya dan saudara menjadi kehidupan yang memiliki ciri khas kekristenan. Makanya saya katakan hidup ini adalah sebuah perjuangan. Rasul Paulus banyak berbicara soal hidup. Hidup adalah pertandingan, hidup adalah perjuangan, hidup adalah peperangan. Tentu di sini Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya mengatakan hidup ini perjuangan, tentu ada hal-hal yang sangat penting dalam hidup ini yang saya dan saudara hadapi. Apa yang kita baca pada ayat-ayat mulai dari ayat 31 hingga ayat yang ke-39 menggambarkan bagaimana kehidupan kekristenan itu penuh dengan penderitaan. Kalau Bapak Ibu baca ayat 36 bilang begini, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ini realita, ini kenyataan hidup yang dihadapi oleh orang percaya. Kalau mau dibaca lagi ayat 35, di sana dikatakan ada ketelanjangan, ada pedang, ada kelaparan, ada penganiayaan, ada penindasan. Itu kenyataan kehidupan kekristenan. Makanya saya berkata tadi bahwa hidup itu adalah perjuangan. Ini kenyataan hidup yang saya dan saudara hadapi. Apa yang dialami oleh orang Kristen atau jemaat mula-mula, mereka bergumul dengan penderitaan yang sangat luar biasa dalam mengikuti Kristus.
dalam mempertahankan iman mereka, dalam membangun keyakinan iman mereka. Mereka hidup dalam penderitaan, bahkan dianggap sebagai domba sembelihan. Ada dalam bahaya maut sepanjang hari, ada dalam penganiayaan, dalam penderitaan, bahkan dalam kelaparan, dalam ketelanjangan. Ini kenyataan kehidupan kekristenan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lalu kalau kenyataan kehidupan kekristenan seperti itu, maukah saya dan saudara terus berada dalam keadaan itu? Maukah kita terus ada dalam keadaan itu? Ini pertanyaan berat. Ternyata mengikut Tuhan itu tidak mudah. Percaya Tuhan Yesus itu gampang. Tapi ketika kita mengikut Tuhan, ada harga yang harus saya dan saudara bayar. Amin Bapak Ibu. Inilah tantangan perjuangan kehidupan yang sebenarnya. Tapi saya mau katakan satu hal. Tantangan dalam kehidupan Kristen yang sesungguhnya, peperangan dalam kehidupan kekristenan yang sesungguhnya adalah kita berperang melawan dosa. Amin Bapak Ibu. Amin. Penderitaan Kristen yang sesungguhnya adalah bagaimana saya dan saudara mempertahankan kehidupan ini supaya kita tidak berdosa. Rasul Paulus ketika ia mengungkapkan tentang teologi penderitaannya, penderitaan yang paling menderita dari semua adalah ketika saya dan saudara menahan diri untuk tidak melakukan dosa. Itu penderitaan. Itu penderitaan. Kalau dihina, direndahkan karena kita percaya Kristus, itu sudah biasa. Tapi ketika saya dan saudara menahan diri untuk tidak berbuat dosa, ini penderitaan. Dan ini pergumulan saya dan saudara. Ini perjuangan kita. Ini salib yang harus saya dan saudara pikul. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Namun di dalam ayat 37 yang saya baca, tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang pemenang. Atau dengan kalimat singkatnya, kita lebih daripada pemenang. Kenapa saya dan saudara bisa lebih daripada pemenang? Padahal kehidupan kita dalam penderitaan, dalam pergumulan, dalam perjuangan, dalam peperangan. Kenapa saya dan saudara bisa lebih daripada pemenang? Ayat 31 di situ dikatakan, sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita. Saya dan saudara bisa lebih daripada pemenang jika Allah di pihak kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Allah di pihak kita itu artinya Allah beserta dengan kita. Allah berpihak dengan saya dan saudara. Allah ada pada posisi kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita ada di pihak Allah? Ini yang menjadi pertanyaan berat bagi kita. Kalau Allah ada di pihak kita, bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita ada di pihak Allah atau tidak? Sebab kalau mau jujur dalam hidup ini, kadang-kadang kita tidak berpihak dengan Tuhan. Kita tidak berpihak dengan Allah. Kita lebih memilih untuk memisahkan diri dari Tuhan, menjauhkan diri dari Tuhan, menghindar dari Tuhan. Inilah yang membuat saya dan saudara menjadi orang-orang Kristen yang kalah dalam perjuangan, kalah dalam pertempuran, karena kita tidak berpihak dengan Allah. Padahal rahasia kemenangan saya dan saudara adalah ketika Allah berpihak dengan kita. Artinya bahwa kita
bisa berjuang sendiri. Kita tidak bisa berusaha sendiri. Kita tidak bisa bekerja sendiri dengan kemampuan kita tanpa Allah berpihak dengan saya dan saudara. Kemenangan yang sesungguhnya ketika Allah berpihak dengan kita. Banyak pemenang. Banyak pemenang. Tetapi dikatakan orang-orang percaya disebut lebih dari pemenang. Lebihnya di mana? Lebihnya di sini. Ketika Allah berpihak dengan saya dan saudara. Itu kelebihan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Banyak orang mengatasi persoalan, banyak orang mengatasi penderitaan, pergumulan hidup dan lain sebagainya. Mereka juga pemenang. Tapi orang-orang percaya dikatakan lebih dari pemenang. Dan kelebihannya ada di sini, yaitu Allah beserta dengan kita. Bilang sama tetangga di sebelah kiri kanan, Allah beserta denganmu. Allah berpihak denganmu. Ini Bapak Ibu sekalian, Allah berpihak dengan saya dan saudara. Kemudian di sini Bapak Ibu sekalian, apa rahasia kedua sehingga kita dikatakan lebih dari pemenang? Ayat yang ke-32 dikatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita lihat Allah menyerahkan anaknya kepada kita. Karena apa? Karena dia mengasihi saya dan saudara. Amin. Artinya begini, ketika Allah berbicara menyerahkan anaknya yang ia kasihi kepada kita, artinya dia melakukan yang terbaik bagi saya dan saudara. Karena yang dikasihi Allah itu yang diberikan kepada saya dan saudara. Yang berkenan kepada Allah itu yang diberikan kepada saya dan saudara. Ketika dia memberikan Tuhan Yesus bagi kita menjadi manusia, berarti dia memberikan pemberian terbaik bagi saya dan saudara. Dikatakan di sini, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ini Bapak Ibu, anaknya yang tunggal saja dia kasih buat kita. Anak yang dia kasih saja dia kasih buat kita. Makanya Yohanes bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya dan saudara menjadi pemenang karena kasih Allah itu ada di dalam diri saya dan saudara. Amin. Amin Bapak Ibu. Iya. Orang yang tidak memiliki kasih Allah dalam hidupnya, dia adalah orang Kristen yang kalah. Kasih Allah ini itu bicara Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Makanya Paulus bilang begini, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau Kristus hidup di dalam saya dan saudara, kalau kasih Allah hidup di dalam kita, kita menjadi orang-orang yang menang. Katakan amin. Bapak Ibu sekalian, ini penting. Bagaimana Kristus hidup di dalam hidup saya dan saudara. Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi. Bukannya aku lagi. Kata bukannya aku, ini bentuk penyangkalan diri. Menyangkal diri yang sebenarnya adalah ketika kita berkata tidak kepada diri sendiri dan ya kepada Kristus. Amin. Itulah penyangkalan diri yang sebenarnya. Hidupku bukan aku lagi, bukan penyangkalan diri, tetapi Kristus yang hidup di dalam saya.
Dan kalau Kristus hidup di dalam kita, berarti kasih-Nya ada di dalam saya dan saudara. Dan kalau kasih itu mengalir dalam kehidupan saya dan saudara, kita jadi pemenang. Amin. Karena kasih akan mengalahkan segala-galanya. Kasih menutup banyak sekali dosa. Kasih mengalahkan dosa. Kasih mengalahkan musuh. Kasih mengalahkan segala-galanya. Kalau saya dan saudara memiliki kasih dalam hidup ini, segala-galanya dikalahkan oleh kasih. Amin. Kebencian dikalahkan oleh kasih. Kemarahan dikalahkan oleh kasih. Segala-galanya, kasihlah yang berbicara dalam hidup saya dan saudara. Amin Bapak Ibu. Nah kalau sampai level ini, perjuangan kita berat. Sebab kadang-kadang kita kalah di sini. Amin Bapak Ibu. Sampai di sini, di area ini kadang-kadang kita kalah. Ketika sudah berbicara kasih yang mengalahkan segalanya, kadang-kadang kita kalah di sini. Ya. Kita bisa kalah dari amarah kita. Betul tidak Bapak Ibu? Kita kalah dari dendam kita. Kita kalah dari persoalan hidup, dari penderitaan, dari sakit penyakit. Kita kalah. Bisa kalah. Karena apa? Karena kasih Kristus tidak benar-benar hidup dalam hidup saya dan saudara. Tapi kalau kasih itu ada, kita aman. Amin Bapak Ibu. Amin. Jangan tegang Bapak Ibu. Coba lihat teman di samping kiri kanan. Bilang punya kasih ya. Bilang saja. Kasih ingat saja. Harus Bapak Ibu sekalian. Inilah rahasia kemenangan saya dan saudara. Bapak Ibu sekalian, kemudian di sini, mengapa saya dan saudara menjadi lebih dari pemenang? Ayat 33. Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dan saudara lebih dari pemenang karena Kristus pembela kita. Karena Tuhan Yesus bela saya dan saudara. Amin Bapak Ibu. Amin. Karena Dia bela kita. Dikatakan Tuhan Yesus sekarang di surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa harus di sebelah kanan Allah? Allah itu bukan manusia. Allah itu roh. Kita tidak bisa melihat. Tapi Alkitab mengatakan Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Sebelah kanan itu berbicara soal apa? Berbicara soal otoritas, berbicara soal kuasa. Sebelah kanan Allah berbicara soal kuasa, otoritas. Jadi ketika dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah, berarti Dia yang memiliki otoritas dan kuasa. Apalagi pengajaran-pengajaran yang berkata kepada saya dan saudara sekarang yang berseliweran di YouTube, Yesus bukan Allah. Yesus manusia biasa. Dengar Bapak, kalau Yesus bukan Allah, Dia tidak mungkin bisa menebus saya dan saudara. Yesus itu manusia sejati dan Allah sejati. Amin. Dan keberadaannya kekal. Keberadaannya kekal. Tidak ada manusia yang duduk di sebelah kanan Allah. Tidak ada manusia yang naik turun surga kecuali pemilik surga itu sendiri. Amin. Dan pemilik surga itu adalah Allah. Dan kalau Yesus naik ke surga dan duduk di surga, berarti siapa Yesus? Siapa Yesus? Dia Allah. Dia Tuhan. Karena sifat Tuhan itu kekal. Yesus masih hidup sampai hari ini. Alkitab. Karena Alkitab berkata Dia akan datang kembali. Artinya bahwa
keberadaannya adalah keberadaan yang kekal. Jadi kalau ada pengajaran yang mengatakan Yesus bukan Allah, dengar, percaya Alkitab. Amin Bapak Ibu. Apa yang dikatakan oleh Alkitab kita percaya. Allah itu kekal. Dan kalau dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah, maka dia adalah Allah itu sendiri yang memiliki otoritas. Makanya kita percaya Allah Tritunggal. 3 pribadi yang memiliki satu hakikat. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Allah Tritunggal yang memiliki satu hakikat ilahi, yang tidak bisa dipisahkan, namun bisa dibedakan. Itu keberadaan Allah. Jadi ketika Yesus dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah, ini menggambarkan otoritas dan kuasa. Dan dikatakan di sini, dia menjadi pembela saya dan saudara ketika terjadi penghakiman. Dan kalau Kristus yang bela kita, kalau penguasa sorga yang bela kita, kepada siapa saya dan saudara harus takut? Ini penguasa sorga yang bela saya dan saudara. Ya. Dan pembelaan ini luar biasa. Ketika dikatakan bilang begini, hei kakak Benaris, kau berdosa ini. Pembela itu datang. Dia katakan, tidak. Dia sudah dibenarkan. Amin. Iya, dia sudah dibenarkan. Kalau Bapak Ibu baca ayat 30 bilang begini. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkan. Dan mereka yang dibenarkan, mereka juga dimuliakan. Ini keadaan saya dan saudara. Kita dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Dan ini dilakukan oleh Kristus bagi saya dan saudara. Kata dipanggil di sini menunjukkan kepada keberadaan saya dan saudara yang dahulu di dalam dosa. Kita dipanggil keluar dari sana, masuk dan berada di dalam terang Kristus. Sehingga saya dan saudara menjadi anak-anak terang di dalam Kristus. Itu dipanggil. Kemudian dibenarkan. Dibenarkan itu artinya saya dan saudara ini orang berdosa semua. Coba lihat. Orang berdosa semua. Coba lihat tetangga. Orang berdosa semua. Tetapi oleh Kristus saya dan saudara dinyatakan benar. Dinyatakan benar, dibenarkan. Bukan karena saya dan saudara benar, tetapi dibenarkan. Ini ada Pak pengacara. Kalau istilah-istilah yang begini, ini istilah pengadilan. Dibenarkan, bukan karena kita benar. Dan ketika bicara dibenarkan, ini bicara soal kasih karunia. Ini bicara soal kasih karunia, bukan jasa seseorang. Adakah yang membuat Allah tertarik dari hidup kita sehingga Allah membenarkan kita? Tidak ada. Kalau mau jujur, semua ini kan muka-muka penjahat. Kita semua ini model-model penjahat semua, pembuat dosa semua ini. Pembuat kejahatan semua ini. Daud bilang saya diperanakan dalam dosa, dikandung dalam dosa. Bayangkan, dari dalam kandungan saja sudah dosa. Lahir kecil baru bisa bicara, bayangkan, kata-kata yang keluar pertama kata-kata maki. Dosa tidak? Baru orang tua bangga lagi, bisa panas, bisa maki. Ada begitu Bapak. Ada orang tua yang puji anaknya gara-gara dia bisa bicara, dan bicara pertama itu maki. Wih, semua bisa. Bayangkan dari kecil saya sudah dosa. Apalagi su bisa buat dosa. Bangun pagi, tidur, malam, siang hari, dosa semua. Jadi dengar Bapak Ibu, status saya dan saudara sekarang sudah dibenarkan. Jadi kita ini orang benar. Amin.
Amin Bapak Ibu. Tapi apakah kemungkinan kita masih berdosa? Masih berdosa. Masih bisa buat dosa ini. Tapi status kita orang benar. Tapi masih ada kemungkinan untuk bisa berdosa. Makanya karena kita ada kemungkinan untuk berdosa, makanya cari Tuhan, dekat dengan Tuhan setiap hari. Minta ampun kepada Tuhan setiap hari. Bangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Supaya kita ini jangan hanya status dibenarkan, tapi benar-benar kehidupan itu menjadi kehidupan yang benar. Katakan amin. Itu artinya dibenarkan. Kemudian sesudah dibenarkan, kita dimuliakan. Glorification. Dimuliakan. Dimuliakan itu artinya apa? Kita diberi penghargaan, diberi mahkota. Segala yang saya dan saudara lakukan dihargai oleh Tuhan. Ya, mungkin saya sampai di sorga nanti ada yang dapat 5 mahkota, 7 mahkota. Iya, Bapak Ibu. Jadi kita semua akan pakai mahkota kalau sampai di sorga. Ada kemuliaan yang Tuhan berikan. Amin. Amin Bapak Ibu. Ada upah yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Makanya dikatakan saya dan saudara lebih daripada pemenang karena Kristus membela kita. Dia akan membela saya dan saudara ketika penghakiman itu. Dan bukan hanya penghakiman saja. Dari sekarang dia sudah bela saya dan saudara. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita difitnah, kita direndahkan, tapi Tuhan bela kita. Amin Bapak Ibu. Pernah difitnah Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah difitnah? Pernah direndahkan? Tuhan bela saya dan saudara. Iya. Orang hina kita, Tuhan bela kita. Orang maki-maki kita, jangan balas. Kasih kesempatan bagi Tuhan untuk membalasnya. Amin. Karena dia hakim. Tapi kalau dia maki, kita maki, Tuhan tidak balas. Karena kita sudah menggantikan posisi Tuhan sebagai pembalas. Jadi ketika saya dan saudara membalas kejahatan dengan kejahatan, kita sedang mengganti posisi Tuhan. Dengar loh. Karena yang berhak membalasnya adalah Tuhan. Nah, peperangan kita di sini. Kadang-kadang kita kalah di sini. Kita direndahkan, kita kembali merendahkan. Kita dihina, kita kembali menghina. Kita mengambil alih posisi Tuhan. Tapi di sini tidak ada. Amin Bapak Ibu. Kalau dimaki senyum. Tambah lagi Bapak. Tambah lagi. Kalau dihina, tambah lagi. Mas kurang. Kalau dimaki 1-2 kali, tambah. Tambah. Tunggu saja. Itu kalau disabu, kalau di sini. Kalau dimaki anggap saya tidak dengar. Anggap saya tidak dengar, dia tunduk. Kau ngomong apa? Bapak Ibu sekalian, peperangan kita kadang-kadang begitu. Iya, kadang-kadang begitu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dikatakan Kristus membela kita. Kemudian yang terakhir, kenapa saya dan saudara disebut sebagai pemenang? Dalam ayat 38 dikatakan begini. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun segala sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan saya dan saudara dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang terakhir, kekuatan kasih. Kekuatan kasih yang mengikat. Persekutuan kasih itu yang membuat saya dan saudara lebih daripada menang. Amin Bapak Ibu. Di sini dikatakan kasih Allah. Kasih Allah. Nah, kasih Allah itu yang membuat persekutuan kita seperti ini.
Makanya jangan main sendiri-sendiri Bapak Ibu. Amin. Iya. Memang bisa ibadah sendiri-sendiri, tapi kalau bisa ibadah bersama-sama hari Minggu. Kalau saya dan saudara sendiri-sendiri, kita tidak kuat. Tapi kalau ada kasih Kristus dalam sebuah persekutuan, kita menjadi kuat. Dan itu tidak akan bisa memisahkan saya dan saudara kasih Kristus. Mau penderitaan kah, kesusahan kah, sakit penyakit kah, kelaparan kah, kasih itu menguatkan saya dan saudara. Kita lebih daripada pemenang karena kita hidup dalam persekutuan dengan kasih Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin. Jangan mau memisahkan diri dari kasih. Karena kasih ini kekuatan saya dan saudara. Allah itu kasih. Allah itu kasih. Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa dalam persekutuan Roh Kudus. Makanya kita percaya Allah Tritunggal. Allah itu kasih. Sebelum ia menjadikan dunia ini, di dalam diri Allah itu kasih. Bahkan Allah itu kasih. Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa di dalam Roh Kudus dalam persekutuan. Oleh karena itu, kasih inilah yang telah diberikan kepada saya dan saudara, sehingga kita kuat dalam persekutuan, kuat dalam menghadapi masalah, kuat dalam menghadapi persoalan. Kasih inilah yang diberikan Allah. Kasih yang kuat itulah yang memampukan saya dan saudara berjalan menghadapi masalah-masalah dalam hidup. Adakah hari-hari ini engkau hampir kalah dalam peperangan hidup? Bangkit kembali. Ingat, Allah di pihak saya dan saudara. Allah pembela kita. Allah memberikan kasih yang mengikat dan menguatkan saya dan saudara. Oleh karena itu jangan mau kalah lagi. Bangkit keluar jadi pemenang. Seberat apapun masalah persoalan yang saya dan saudara hadapi, kembali dan pandang Tuhan. Cari Dia, bertemu dengan kasih-Nya, dan hiduplah dalam persekutuan dengan Dia seumur hidup saya dan saudara. Amin buat renungan firman Tuhan ini. Terima kasih.